Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Diskusi daring, Din Syamsuddin sebut 3 syarat untuk pemaksulan. Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Din Syamsuddin menyebutkan, berdasarkan pendapat beberapa teoritikus politik Islam, pemaksulan pemimpin mungkin bisa dilakukan. Pemaksulan dapat dilakukan jika telah ada beberapa kriteria, di antaranya adanya ketidakadilan dan ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi. Di dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam yang mungkin ingin saya kutip, umpamanya adalah Al-Mawardi yang sangat terkenal, pemaksulan imam, pemimpin itu mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan. Begitu kata Din dalam diskusi daring bersama Mahutama dan KJI pada hari Senin 1 Juni. Din juga menjelaskan hal pertama yang dapat membuat suatu imam atau pemimpin dimaksulkan menurut Al-Mawardi ialah adanya ketidakadilan. Beberapa contohnya jika pemimpin tidak berlaku adil, tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya, hanya menciptakan suatu kelompok yang lebih kaya daripada yang lain, menyebabkan kesenjangan sosial. Katakanlah indikatornya, indeks dalam sebuah negara sangat asasi sekali. Karena itu adalah syarat utama dari seorang pemimpin. Maka jika itu berkurang atau hilang, itu syarat sudah dapat dilakukan pemaksulan. Begitu katanya. Kemudian hal kedua ialah jika terjadi ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi dari seorang pemimpin. Visi yang ia sebut dalam konteks ini ialah tentang cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara modern, katanya, visi tersebut merupakan cita-cita nasional suatu bangsa. Indonesia, ia sebut memiliki visi menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan akademik, pemberangusan mimbar akademik itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa. Kemudian syarat yang ketiga yakni ketika seorang pemimpin di sebuah negara mengalami kehilangan kewibawaan karena kehilangan dan kekurangan kemampuan untuk memimpin, terutama di dalam situasi kritis. Menurut Din, seorang pemimpin yang akan dilihat kepemimpinannya ketika masa kritis. Selain mengutip dari Al-Mawardi, Din juga mengutip pendapat filsuf Islam Imam Al-Ghazali. Menurutnya Imam Al-Ghazali juga memungkinkan adanya pemaksulan seorang pemimpin dengan syarat yang kurang lebih sama, yakni jika terjadi ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketidakadilan atau kezaliman terutama orientasi represif, dictatorship. Begitu Toreng, dosen pemikiran politik Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut. Din melihat kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini tengah membangun situasi demikian. Ia melihat adanya kediktatoran konstitusional, kediktatoran yang bersemayan di balik konstitusi. Ia pun mengambil beberapa contoh kasus yang mendukung pandangannya itu. Seperti ada produk Perpu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan yang lainnya. Ungkap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Ia kemudian mengutip pemikir Islam lainnya yakni Rashid Ridho. Ia menerangkan Rashid Ridho bahkan menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, tidak adil, dan membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi negara. Sekarang kita lihat kehidupan nasional kita mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi dari nilai-nilai dasar itu. Begitu katanya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 Denny Indrayana mengatakan, secara konstitusional dan politik sulit untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penanganan pandemi corona. Setidaknya, kata Denny, ada 3 syarat yang harus dipenuhi terkait dengan pemakzulan Presiden. Versi Denny Indrayana, yang pertama berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Hal ini jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau melakukan perbuatan tercela. Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang hanya PKS dan Partai Demokrat. Bisa diduga akan ditolak oleh DPR untuk usul pemaksulan. Begitu kata Denny saat mengikuti diskusi bertajuk menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan Presiden di masa pandemi COVID-19 secara virtual pada hari Senin 1 Juni.
Kalaupun DPR setuju, usulan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden. Kemungkinannya ada 3, yakni ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR. Kalau ditolak atau tidak dapat diterima, maka selesai. Begitu kata founder Integrity Law Firm tersebut. Namun, jika yang dipilih yakni opsi ketiga, maka penentuannya kembali ke DPR. Selain itu, jika MK mengatakan Presiden melakukan tindak pidana, maka selanjutnya akan digelar sidang MPR. Di MPR juga belum tentu diberhentikan. Bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR. Kedua, pemakzulan Presiden bisa dilakukan jika adanya pelanggaran etika. Terakhir, pemakzulan karena alasan administratif. Ia mencontohkan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, menurutnya Jokowi sulit dimaksulkan jika hanya karena alasan kebijakan penanganan pandemi corona. Apabila sepanjang terkait kebijakan yang dilakukan Presiden, maka itu bukan alasan untuk pemaksulan. Akan tetapi, apabila Presiden korupsi dalam penanganan pandemi corona, maka pemaksulan memungkinkan terjadi. Hal ini sebagaimana disebutkan sebelumnya pada kriteria pertama. Tentunya dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka itu bisa termasuk pemaksulan. Begitu ujar Denny. Pemaksulan Presiden tidak bisa dilakukan selain ketiga syarat tersebut. Begitu menurut Denny Indrayana selaku pakar hukum. Din Syamsuddin akhirnya membongkar percakapan dengan Jokowi. Dia baik tapi tak bisa atasi orang buruk di sekitarnya. Ketua PP Muhammadiyah 2005-2015, Profesor Din Syamsuddin mengungkap pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Din Syamsuddin saat menjadi narasumber di channel YouTube Refli Harun Official yang tayang pada hari Selasa 12 Mei yang lalu. Din Syamsuddin mulanya mengatakan bahwa adanya ketidakseriusan Jokowi dalam melawan tindakan kleptokrasi, pemerintah yang mencuri uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu dan juga oligarki. Din mengaku dirinya juga sudah sering membahas percakapan dengan Jokowi terkait masalah tersebut di ceramah-ceramahnya. Soal ketidaksungguhan, termasuk dalam menghadapi kleptokrasi dan oligarki. Boleh juga di channel ini karena juga sudah sering saya sebut dalam ceramah. Din menjelaskan bahwa dirinya pernah suatu ketika diundang ke istana. Jokowi meminta tolong dirinya untuk membantu memberantas tindakan kleptokrasi, misalnya para mafia. Beliau itu dulu pernah waktu saya pimpin PP Muhammadiyah ke istana. Beliau pakai baju militer itu, minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia. Bahkan mafia itu ada dalam berbagai bidang. Dan disebutkannya mafia itu dari 1 sampai dengan mafia beras, mafia gula, garam, daging, sampai dengan mafia kepenyidikan itu jumlahnya belasan. Kami bilang siap. Namun Din terheran mengapa mafia sekarang makin merajalela, yang dapat merusak tatanan pemerintahan yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela, mafia pun semakin tinggi. Refli Harun pun akhirnya menyela. Itu mafianya berganti atau mafianya tetap sama, Prof? Saya bukan mafia logi. Kita juga bukan mafia logoi, kriminologi, tapi kenyataannya ada, masih kuat, dan ini akan merusak tatanan good governance. Begitu kritiknya. Selain itu, Din juga menyebut ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari Jokowi. Din menilai orang-orang itu bukan penumpang gelap, namun memiliki niatan yang salah. Yang kedua, ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari posisinya di kehidupan bernegara ini. Terang-terangan bahwa di awal, di belakang, untuk mendukung sebuah proses, jadi bukan free riders, ya malintention. Begitu katanya. Mantan utusan khusus Jokowi ini menyimpulkan, sebenarnya Presiden ke-7 RI itu sosok yang baik. Namun Jokowi disebut tak mampu mengatasi orang-orang buruk di sekitarnya. Nah, ini yang pada hemat saya Pak Jokowi itu orang baik, saya tahu. Saya sering berinteraksi dengan beliau selama jadi utusan khusus setahun lebih. Cuma saya bilang Bapak ini orang baik, tapi saya lihat Bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang buruk di sekitarnya. Beliau diam saja. Begitu katanya. Din juga menambahkan yang terpenting baginya, sempat menyampaikan hal-hal yang benar bagi Jokowi.